إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat untuk junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa khatib mengingatkan bahwasannya ada beberapa persiapan bekal sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Karena bertepatan Jumat ini, Jumat depan insyaallah sudah masuk Ramadan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan persiapan bekal menuju Ramadan. Yang pertama, jamaah sekalian, dan sering kita dengar bagaimana para khatib menyampaikan wasiat takwa. Maka bekal yang pertama adalah ketakwaan. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ibadah yang memerlukan biaya yang banyak, memerlukan fisik yang kuat, ibadah haji? Allah berfirman, "Wa tazawwadu." Berbekalah kalian.
Ibadah haji butuh bekal. Jangan sampai ibadah haji sampai di Mekah kita minta-minta. Butuh bekal. Allah lanjutkan, fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik bekal adalah ketakwaan. Itu ibadah haji. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya, jamaah sekalian. Termasuk ibadah siam Ramadan, ibadah puasa Ramadan. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan berbeda orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa. Kualitasnya akan beda jauh. Diibaratkan langit dengan bumi. Lalu apa yang dimaksud dengan bertakwa? Takwa sebagaimana dijelaskan para ulama, yaitu engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurim minallah, di atas cahaya Allah, sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sawab, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan pengertian takwa, yaitu engkau menghindari maksiat kepada Allah ala nur minallah, di atas petunjuk Allah. Ya. Kenapa? Takhafu azab Allah, takut azab Allah. Itu takwa. Menjalankan perintah, berharap pahala dari Allah. Ya, meninggalkan maksiat karena takut azab Allah. Karena siksa Allah sangat pedih. Apalagi di akhirat nanti Allah menyiapkan neraka. Maka jamaah sekalian, ketika orang berpuasa bertakwa, dia akan lebih hati-hati dalam puasanya. Dia akan lebih waspada dalam puasanya. Maka itu persiapan yang kedua adalah mempelajari kembali ilmu-ilmu fikih terkait dengan siam Ramadan, terkait dengan puasa Ramadan. Mana yang membatalkan puasa dan mana yang membatalkan pahala puasa, maka berbeda. Makan minum membatalkan puasa. Ada yang dia puasa tapi pahalanya batal. Ya, dia puasa tapi pahalanya batal. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, dan ini sering kita dengar, bahwasanya beliau bersabda, rubba shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju', tetapi yang didapatkan dari puasanya cuman rasa lapar. Jadi pahalanya enggak dapat. Dia puasa terbit waktu subuh fajar, dia menahan dari makan dan minum sampai maghrib, dia masih tahan, baru dia buka ketika maghrib. Tapi dia nggak dapatkan apa-apa kecuali hanya lapar, hanya lapar. Dalam riwayat lain ada tambahan dan haus. Lapar dan haus, pahalanya nggak dapat. Maka ini harus diperhatikan. Contohnya apa? Contohnya dia berpuasa tetapi dia berdusta. Dia berpuasa dusta baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Bagaimana contoh dengan perbuatan? Membuat surat-surat palsu, manipulasi laporan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan jamaah. Jadi jangan sampai kita tangan kosong menyambut bulan Ramadan. Jangan sampai hanya sibuk mempersiapkan kue-kue, sirup-sirup dan lain sebagainya. Padahal bukan itu tujuan Ramadan. Tujuannya adalah memperbanyak ibadah. Bagaimana kita menghidupkan nantinya adalah malam Qadar atau Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Lalu jamaah rahimanallah wa iyyakum, yang ketiga, tidak lupa menyambut Ramadan, yaitu kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Mungkin selama ini masih banyak di antara kita yang bergelimbangan maksiat, dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Masih banyak di antara kita mungkin ada yang melakukan dosa-dosa yang sangat besar sekali. Maka taubat sekarang, sehingga di bulan Ramadan kita harapkan kita sudah
mendapatkan ampunan Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan bulan Ramadan dengan amal-amal ibadah. Ya. Jadi tobat kepada Allah. Jadi jamaah sekalian, orang yang bertakwa itu bukan orang yang gak pernah berbuat dosa. Banyak yang salah faham bahwa dianggapnya orang yang bertakwa itu orang yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi jangan dipikir kalau dai, ustadz, kiai, ulama itu tidak berbuat dosa, salah. Ya, jadi bukan ciri orang bertakwa itu tidak pernah berbuat dosa sama sekali, bukan. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Setiap keturunan Adam alaihissalam, maksudnya adalah kita semua, adalah khata', orang yang senantiasa sering berbuat kesalahan dan dosa. Ya. Lalu sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah at-tawwabun, yaitu orang yang senantiasa bertobat. Maka jamaah sekalian, di dalam surat Ali Imran, bukankah Allah berfirman, walladzina, Allah berfirman menggambarkan orang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ciri orang bertakwa adalah yaitu orang-orang yang fa'alu fahisyah, melakukan perbuatan dosa, perbuatan keji, atau menzolimi dirinya sendiri, maka dia zakarullah, dia ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Habis maksiat dia langsung ingat. Fastaghfaru lidzunubihim, dia minta ampun kepada Allah terhadap dzunub. Dzunub jamak dari dzanbun, artinya dosa-dosa. Dosanya nggak cuma satu. Ya. Jadi orang bertakwa itu ketika maksiat langsung ingat kepada Allah, dia memohon ampun, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan menghentikan walam yusirru, dan tidak melanjutkan perbuatan maksiat itu. Bertekad menghentikan maksiat dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Ustadz, gimana kalau nggak taunya minggu depan dia ulangi lagi? Tobat lagi segera. Tobat lagi segera. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Tobat lagi. Dan Allah senantiasa mengampuni hamba-hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya, persiapan yang berikutnya adalah kembali lagi jamaah sekalian, hidupkan lagi bulan-bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lainnya dengan Al-Quran, wabil khusus bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan dikenal juga dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Betapa banyak kaum muslimin selama ini Al-Qurannya punya, tapi tersimpan di lemari dengan penuh debu. Kenapa demikian? Belum bisa baca, Ustadz. Bekasi ini termasuk ya, buta huruf Al-Quran terbanyak di Bekasi. Banyak kaum muslimin semangat mempelajari bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, tetapi nggak semangat mempelajari membaca Al-Quran. Bahkan banyak dosen-dosen di perguruan tinggi ketika pensiun baru belajar cara membaca Al-Quran. Titelnya sudah banyak. Kita katakan alhamdulillah masih mau belajar Al-Quran. Nah, maka anak-anak muda ini jangan terlena, belajar baca Al-Quran, belajar makharijul huruf, belajar sifatul huruf. Saya pernah sampaikan di mimbar ini, masih banyak kaum muslimin, bahkan sebagian para dai, para ustadz, para muballigh belum bisa mengucapkan kalimat Allah dengan benar. Nama Tuhan kita, lafzul jalalah, belum bisa diucapkan dengan benar. Allah ditutup dengan, kalau kita katakan dalam Indonesia istilahnya H besar. Banyak orang mengucapkan Allah H tipis, itu udah salah. Atau ditambahkan huruf waw, Allah,
nggak ada au. Masih banyak. Nah, maka kembali lagi. Menjelang Ramadan, belajar Al-Quran. Cari ustadz-ustadz pengajar Al-Quran yang memahami mana makhraj yang benar, mana sifat huruf yang benar, bagaimana cara mengeluarkan huruf yang benar, yang tartil bacaannya. Jadi selagi kita masih diberikan kesempatan, aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Di khutbah yang kedua, khatib akan menambah sedikit terkait dengan persiapan Ramadan, yaitu jangan lupa kita menyiapkan agenda khusus di bulan Ramadan untuk memberikan minuman atau makanan berbuka puasa. Jadi kita agendakan setiap hari kah, seminggu sekali kah, sebulan hanya sekali, lebih banyak tentunya lebih baik. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan buka, memberikan iftar bagi orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Sayang jamaah, kalau bulan Ramadan dalam satu hari kita cuman dapat satu pahala, kita aja, itu kalau sempurna. Kalau pahalanya nilainya sempurna, kalau cuma seperempat, kalau cuma setengah, sayang jamaah sekalian. Coba bayangkan, kalau dalam sehari kita memberikan iftar 10 orang, berarti kita mendapatkan 11 pahala puasa. Kita 10 orang plus 10 orang, dapat 11. Sayang kalau cuma dapat 1, sayang. Lalu ada yang mengeluh, Ustaz, saya pas-pasan gaji saya, gak bisa saya kasih buka puasa, nasi padang mahal, warteg juga bagi saya mahal. Jamaah sekalian, memberikan iftar itu gak harus yang mewah-mewah. Air mineral itu sudah mencukupi, air putih sudah mencukupi. Di masjid dan lain sebagainya. Jadi cukup air putih. Jadi dalam Islam Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan engkau betul-betul remehkan kebaikan apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun dia ketika bertemu saudaramu. Jadi kita tersenyum ketemu jamaah yang lain, ketemu saudara muslim, itu aja sudah kebaikan. Boleh jadi dengan begitu saja itu menyebabkan seseorang Allah masukkan ke dalam surganya ketika dilakukan dengan ikhlas. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Peliharalah dirimu dari neraka walaupun satu butir korma, sepotek. Bayangkan, separuh kurma. Jadi separuh kurma itu aja kalau dilakukan dengan ikhlas,
bisa menjadi sebab kita dijauhkan. Satu bungkus kurma, 3 butir, 5 butir, 7 butir, ditambah lagi air mineral dan lain sebagainya. Maka itu sekali lagi berdoa agar disampaikan umur kita, usia kita masuk bulan Ramadan. Ya. Sebagai penutup, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban." Berpuasa di bulan Ramadan mengharapkan pahala dari Allah, dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu, maka Allah ampuni bagi dia. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.